Assalamualaikum. Adik-adik yang dirahmati Allah, kali ini Paman akan membacakan lanjutan cerita serial Wanita-Wanita Penghuni Surga bagian kelima yang berjudul Ummu Kulthum binti Muhammad, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini diambil dari buku serial Wanita-Wanita Penghuni Surga, buah karya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal dan Aiman Umar bin Abdul Aziz. Untuk adik-adik yang ingin membacanya langsung, bisa adik-adik beli bukunya di toko-toko buku terdekat di kota adik-adik. Yuk, sekarang kita simak ceritanya. Ummu Kulsum binti Muhammad, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul Bait. Adik-adik yang dirahmati Allah, semua muslim pasti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Begitu juga para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keluarga yang Allah muliakan, mulai dari para istri dan anak keturunan beliau. Di antara putri-putri beliau yang salehah, ada satu nama yang tentunya tidak asing lagi bagi adik-adik sekalian. Ia adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat sekali dengan ibunya. Siapa gerangan putri Rasulullah yang dimaksud? Ia adalah Ummu Kulsum binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Kulsum adalah putri Rasulullah dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adik dari Ruqayyah. Jarak usia antara Ummu Kulsum dan Ruqayyah tidak jauh. Ummu Kulsum dilahirkan sebelum masa kenabian. Sejak kecil, Ummu Kulsum dididik oleh Rasulullah yang menjadi panutan akhlak mulia dan seorang ibu yang dikenal pula dengan kemuliaan akhlaknya. Keluarga yang dikenal dengan budi yang luhur, dikagumi oleh semua orang, bahkan orang kafir pun mengagumi mereka. Ummu Kulsum masuk Islam bersamaan dengan ibunya. Khadijah radhiyallahu anha dan anak-anaknya adalah orang pertama yang menerima dakwah Rasulullah. Ummu Kulsum tumbuh dewasa bersama dengan saudari-saudarinya. Wahyu dan akhlak mulia telah dia peroleh. Ummu Kulsum menjadi gadis salihah yang diridhoi Allah. Menjadi menantu Abu Lahab. Usia Ummu Kulsum tidak jauh dengan usia Ruqayyah. Ummu Kulsum sedikit lebih muda dari Ruqayyah. Mereka berdua menjadi gadis idaman di kalangan pemuda Quraisy ketika itu. Bukan hanya karena kecantikannya, Ummu Kulsum dijadikan idaman karena akhlaknya yang baik. Ditambah lagi dengan keturunan mereka yang tinggi di kalangan bangsa Arab Mekah. Apakah kalian kenal dengan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan Abu Lahab. Dia salah satu paman Rasulullah. Tetapi dia sangat kufur kepada Allah dan menentang dakwah Islam. Namanya sampai diabadikan di dalam satu surah Al-Quran, surat Al-Lahab. Tentu adik-adik sudah menghafal surat itu. Dalam surat tersebut diceritakan bahwa Allah akan menyiksa Abu Lahab dan juga istrinya, Ummu Jamil, di neraka. Mereka telah berbuat kufur yang sangat keterlaluan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari putra Abu Lahab yang bernama Utaibah meminang Ummu Kulsum. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus menjadi nabi dan rasul. Islam belum diturunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pinangan Abu Lahab untuk putranya. Tujuan Rasulullah menerima pinangan Abu Lahab agar dapat mempererat tali silaturahmi. Akhirnya, Ummu Kulsum dinikahkan dengan anak Abu Lahab yang bernama Utaibah. Tidak lama setelah pernikahan Ummu Kulsum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kalinya. Malaikat Jibril datang membawa wahyu, dan ini awal turunnya Islam. Anak-anak dan istri Rasulullah langsung masuk Islam.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak penduduk Mekah untuk masuk Islam dan meninggalkan kemusyrikan. Terlebih lagi keluarga Rasulullah. Beliau sangat berharap agar seluruh keluarga besar beliau, paman-pamannya dapat menerima Islam dan masuk Islam. Ternyata Abu Lahab orang pertama yang menentang dakwah Rasulullah. Abu Lahab menyuruh kedua putranya untuk menceraikan Ummu Kulsum. Dengan cepat, Utaibah mengembalikan putri Rasulullah ke rumahnya dan menceraikannya. Anak yang berbakti. Setelah perceraian itu, Ummu Kulsum kembali hidup bersama kedua orang tuanya. Tinggal di rumah yang penuh dengan kemuliaan. Ummu Kulsum menjanda dan tinggal bersama Rasulullah. Dia seorang anak yang salehah dan juga rajin. Dia selalu membantu Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ummu Kulsum tidak merasa sedih sedikit pun karena berpisah dengan suaminya. Justru, dia bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dari suami yang kufur. Ummu Kulsum benar-benar wanita yang salehah, disukai dan diridhoi Allah. Ummu Kulsum sangat bergembira bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Tekanan kafir Quraisy. Ketika Islam pertama kali diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melaksanakan tugasnya, yaitu berdakwah. Beliau mengajak seluruh penduduk kota Mekah untuk masuk Islam. Tentu yang pertama kali didakwahi adalah keluarga Rasulullah, lalu kerabat dan teman-teman dekat. Pasti tidak mudah mengajak mereka masuk Islam, dimusuhi oleh orang-orang terdekat. Sejak tinggal bersama kedua orang tuanya, Ummu Kulsum mengalami berbagai macam cobaan dari orang kafir Quraisy. Bahkan semakin lama semakin bertambah parah. Akan tetapi, semua itu dilalui Ummu Kulsum dengan penuh sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Walaupun sulit dan sedih tentunya. Ummu Kulsum tidak pernah berkeluh kesah, apalagi sampai berputus asa. Mustahil sikap itu ada pada diri putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan sifat penyabarnya. Kesulitan yang dialami Ummu Kulsum beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya cukup parah. Mereka tidak mendapatkan makanan sama sekali karena kafir Quraisy menghalangi mereka untuk memperoleh makanan hingga mereka kelaparan. Kondisi fisik mereka semakin melemah. Sungguh kejam orang kafir Quraisy. Tidak hanya itu, orang kafir Quraisy juga menyakiti, bahkan hendak membunuh Rasulullah dan seluruh kaum muslimin. Ketika itu, kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa hidup tentram. Mereka bukan hanya kelaparan, tetapi mereka juga tidak mendapatkan ketenangan. Sesulit apapun keadaannya, mereka tetap bersabar dan yakin bahwa Allah akan menolong mereka. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian kaum muslimin untuk berhijrah ke negara Habasyah agar mereka mendapatkan ketenangan. Negara Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan sifat adil dan bijaksana. Tidak pernah berbuat zalim terhadap siapapun. Hijrah ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk mengajak Raja Najasyi yang beragama Nasrani itu masuk Islam. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengajak Raja Najasyi masuk Islam. Dia pun memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berpisah dengan kakak terdekatnya. Berpisah dengan Ruqayyah membuat Ummu Kulsum sedih dan sangat merindukannya. Begitu juga dengan Ruqayyah yang berpisah dengan Ummu Kulsum. Persaudaraan mereka berdua sangat dekat dan akrab. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Ummu Kulsum tidak ikut serta berhijrah ke Habasyah. Dia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya. Sedangkan Ruqayyah berhijrah ke Habasyah bersama suaminya
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah merasa aman di sana, akan tetapi hati mereka tidak tenang, memikirkan keluarga dan kerabat yang masih tinggal di kota Mekah. Mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka yang masih di bawah tekanan orang-orang kafir Quraisy. Karena itu, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah hendak kembali ke kota Mekah. Begitu juga dengan Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Ruqayyah sangat merindukan keluarganya. Begitu juga dengan Ummu Kulsum, ia sangat merindukan kakaknya. Ditinggal ibunda tercinta. Pada saat itu, banyak di antara kaum muslimin yang semakin hari semakin melemah karena kelaparan, akibat tidak ada makanan. Di antara mereka itu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ibunda Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Tubuhnya semakin melemah. Khadijah jatuh sakit. Ummu Kulsum merawat ibunda tercinta dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Setiap harinya, Ummu Kulsum merawat ibundanya. Rasulullah semakin sayang terhadap Ummu Kulsum karena baktinya terhadap ibunya. Rasulullah senantiasa mendoakan putri-putrinya agar Allah melimpahkan kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Khadijah juga bangga pada putrinya yang salehah ini. Kabar tentang keadaan Khadijah binti Khuwailid yang sedang sakit tersiar hingga terdengar oleh kaum muslimin di Mekah. Sedangkan Ruqayyah tidak mendengar kabar ibunya karena masih berada di Habasyah. Namun Ruqayyah merindukan ibunya sehingga ia ingin segera pulang ke Mekah. Akan tetapi kehendak Allah berkata lain. Ibunda tercinta wafat sebelum Ruqayyah kembali dari negeri Habasyah. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada tahun ke-10 kenabian. Hijrah ke kota Madinah. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid bukan hanya membuat Ummu Kulsum sedih. Yang paling sedih atas wafatnya Khadijah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat menyayangi Khadijah. Ummu Kulsum sangat sedih melihat kematian ibunya. Kesedihan dia bertambah setelah melihat kesedihan ayah tercinta. Walaupun merasa sangat sedih, Ummu Kulsum dan seluruh keluarganya tetap bersabar. Mereka mendoakan ibunya dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Mereka tidak terlarut dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang bersabar. Allah memberikan pahala yang begitu besar bagi hamba-Nya yang beriman dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Maka Rasulullah pun hijrah ke sana. Ketika itu, Ummu Kulsum dan Fatimah tidak langsung ikut hijrah. Untuk sementara, mereka menetap di rumah Rasulullah di kota Mekah. Setelah Rasulullah selesai membangun Masjid Nabawi, beliau memerintahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menjemput Ummu Kulsum dan keluarga Rasulullah lainnya menuju ke kota Madinah. Setibanya di sana, rombongan Ummu Kulsum disambut dengan gembira oleh Rasulullah dan juga seluruh kaum muslimin lainnya, termasuk kaum Ansor yang menjadi penolong kaum muslimin di kota Madinah. Pengganti Ruqayyah. Berkumpul kembali bersama Rasulullah dan seluruh saudarinya tentu sangat membahagiakan Ummu Kulsum. Ditambah dengan kaum Ansor yang sangat memuliakan keluarga Rasulullah dan kaum Muhajirin. Terjalinlah persaudaraan yang kuat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ummu Kulsum sangat senang tinggal berdampingan dengan kaum Ansor. Di tengah kebahagiaan yang dia nikmati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain.
Allah hendak menguji hambanya yang salehah. Ruqayyah radhiyallahu anha menderita sakit. Sakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Kondisi tubuhnya pun semakin melemah. Ruqayyah tidak mengeluh sedikit pun atas penyakit yang dideritanya. Ummu Kulsum sedih melihatnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sangat sedih melihat kondisi istri kesayangannya yang semakin melemah. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah dan mengharapkan pahala atas apa yang terjadi. Kondisi Ruqayyah semakin bertambah parah hingga beliau hanya bisa berbaring di atas ranjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman bin Affan untuk menjaga Ruqayyah. Tidak lama setelah itu, Ruqayyah radhiyallahu anha wafat. Ummu Kulsum merasa kehilangan. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Beliau sedih karena putus hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala segera menggantikan kesedihan yang dirasakan Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa beliau akan segera menikahkan Ummu Kulsum dengannya. Utsman bin Affan dan Ummu Kulsum menikah pada bulan Rabiul Awal di tahun ketiga Hijriyah. Berpulang ke rahmatullah. Ummu Kulsum hidup lebih bahagia, khususnya setelah dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Untuk Utsman bin Affan digantikan dengan istri yang sama-sama salehah. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah, dia dijuluki Dzunurrain, yang artinya pemilik dua cahaya. Utsman pun semakin menyayangi Rasulullah karena tetap menjadi mertuanya. Utsman hidup bahagia dengan Ummu Kulsum. Dari pernikahan ini, mereka tidak memperoleh keturunan, bahkan sampai Ummu Kulsum wafat. Ummu Kulsum melalui pernikahan bersama Utsman bin Affan selama 6 tahun. Di tahun ke-6, Ummu Kulsum sakit. Dengan sakit yang dialaminya, kondisi Ummu Kulsum semakin hari semakin parah. Pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriyah, Ummu Kulsum wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih ditinggal oleh putrinya yang sangat disayangi. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Atiyah untuk mengurus jenazah putri kesayangannya ini. Utsman bin Affan sangat sedih dengan wafatnya Ummu Kulsum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghibur Utsman bin Affan. Dengan penuh hikmah dan kasih sayangnya kepada Utsman, Rasulullah mengatakan, seandainya putriku ada 10 orang, niscaya satu demi satu akan kunikahkan dengan Utsman. Masya Allah. Baik, sampai di sini dulu adik-adik. Nantikan ya kelanjutan dari cerita serial wanita-wanita penghuni surga bagian selanjutnya di channel Lewat Cerita. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.